Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat-sehat saja dan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, mari kita buka buku untuk pelajaran Aswaja pada hari ini. Untuk itu mohon anak-anak terlebih dahulu absensi yang sudah disampaikan lewat media online WA. Yang pertama, silakan buka bukunya, halaman pertama, yaitu tentang silabus pelajaran ini yang artinya kompetensi inti itu memiliki pemahaman tentang firqah dalam Islam, dan kompetensi dasar menguraikan sejarah timbulnya firqah dalam Islam, menjelaskan sebab-sebab timbulnya firqah dalam Islam, menyebutkan firqah yang berpengaruh, menjelaskan sikap NU terhadap firqah dalam Islam. Dan ini yang kedua, memiliki pemahaman tentang sunnah dan bid'ah. Yang ketiga, memiliki pemahaman tentang ukhuwah menurut Nahdlatul Ulama. Baik anak-anak, mari kita buka selanjutnya, yaitu bab 1, firqah dalam Islam. Firqah dalam Islam ini mempunyai latar belakang timbulnya firqah dalam Islam. Artinya kaum muslimin pada masa hidup Nabi Muhammad SAW adalah umat yang satu, itu ummatun wahidah. Mereka tak pernah berselisih baik dalam akidah maupun amaliyah. Yang luhur dan berselisih itu menyebabkan perpecahan dan pertikaian madhab dan tasawuf. Kalaupun ada perubahan, hanyalah sebatas masalah-masalah ya non akidah. Baik anak-anak, selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai tentang apa itu kelompok Muawiyah. Jadi, ketika itu Muawiyah didaulat oleh kelompoknya untuk menjadi khalifah keempat, dan bagi mereka pembunuhan terhadap sahabat Utsman radhiyallahu an harus disusut dengan tuntas sebelum mengatakan khalifah. Namun tampaknya sosok Ali bin Abi Thalib lah yang lebih mendapat dukungan mayoritas untuk menjadi khalifah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya bisa dibaca lagi. Terus yang poin B, sebab-sebab timbulnya firqah dalam Islam. Adapun sebab-sebab timbulnya firqah dalam Islam, di mana yang pertama adalah fanatisme kesukaan bangsa Arab. Pada masa Rasulullah, fanatisme kesukaan bangsa Arab dapat direndam. Hal ini merupakan keberhasilan beliau dalam memerangi fanatisme kesukuan. Karena pada hakikatnya ajaran Islam menentang segala bentuk fanatisme. Terus yang kedua, perebutan jabatan khalifah. Perebutan jabatan khalifah ini adalah perbedaan pendapat tentang masalah siapa yang paling berhak menggantikan Rasulullah SAW dalam memimpin umatnya telah timbul sejak beliau wafat. Tapi pada saat itu pertentangan dapat direndam karena kekuatan iman dan rasa toleransi yang sangat besar antara sesama para sahabat. Yang ketiga, masuknya pemeluk agama lain ke agama Islam. Masuknya pemeluk agama lain ke agama Islam ini sebagai akibat dari perluasan wilayah dakwah Islam, di mana penganut berbagai agama terdahulu terjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Penganut agama pemeluk agama Islam, dalam benak mereka masih tersisa tradisi dan pemikiran keagamaan yang mereka anut sebelumnya, sehingga mempengaruhi pemikiran keislaman. Yang keempat, penerjemahan buku filsafat. Baik anak, selanjutnya yang kelima, yaitu adanya ayat mustasyabihat. Terus yang selanjutnya yang 6, istibat atau panggilan hukum syar'i. Yang ketujuh, munculnya para pendongeng. Terus C, aliran-aliran yang muncul dalam Islam, yaitu kaum Khawarij ya. Terus yang kedua yaitu kaum Murji'ah.
itu adalah kaum Murji'ah. Di mana perbedaan dengan kaum Khawarij dan kaum Murji'ah lebih bersifat moderat. Mereka berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar tetap masih dikatakan mukmin dan bukan kafir. Adapun soal doa yang telah dilakukan terserah pada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni atau tidak mengampuninya. Pengertian Murji'ah berasal dari kata irja yang punya dua pengertian, yaitu berarti penanggungan, sebagian firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu arji wa akhahu wa arsil fil madaini hasirin. Artinya pemuka-pemuka itu menjawab, beritahulah dia dan saudara-saudaranya. Artinya berarti memberi harapan sebagaimana pendapat mereka yang tidak mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar dengan harapan mereka masih mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah ini kalian bisa baca sendiri. Terus yang selanjutnya yaitu kaum Qadariyah, atau mohon maaf, paham Qadariyah. Paham Qadariyah adalah paham yang meyakini bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam berkehendak dan berbuat atau berbuat. Untuk selanjutnya yaitu paham Jabariyah. Paham Jabariyah ini adalah paham berbeda dengan paham Qadariyah. Paham Jabariyah berpendapat bahwa manusia tak ubahnya seperti wayang yang tidak dapat berbuat apapun tanpa digerakkan oleh sang dalang. Jadi artinya Jabariyah ini adalah berpendapat bahwa manusia tak ubahnya seperti wayang. Jadi seperti wayang yang bisa digerakkan oleh manusia atau digerakkan, dibuat ataupun digerakkan berulang-ulang oleh manusia. Baik, untuk yang selanjutnya adalah paham Syiah. Dalam situasi yang saling mengkafirkan satu muslim dengan muslim yang lainnya, muncullah si raja provokator. Artinya raja provokator ini bernama Abdul bin Sabah, tanpa henti-hentinya yang provokasi atau menghasut para pengikut Ali bin Abi Thalib agar melakukan pembelaan sebagai reaksi atas kelompok Khawarij. Rupanya usaha dari Abdul bin Sabah ini membawa hasil hingga akhirnya ia dan para pengikutnya yang mengaku sebagai pembela iman Ali bin Abi Thalib membentuk kelompok sendiri yang menanamkan diri sebagai kelompok Sabaiyah atau Syiah. Oke, selanjutnya yaitu yang ketujuh tentang paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini anak, untuk paham Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berbeda dengan semua paham yang telah dibahas di atas. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak menyibukkan diri dalam hal mengkafirkan terhadap manusia yang telah berbuat dosa besar. Paham ini lebih menitik beratkan pemikirannya pada masalah ketuhanan. Artinya paham Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang lebih dikenal Aswaja merupakan suatu aliran keislaman yang berangkat secara teologi atau akidah pengikut Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Secara syariah fikih mengikuti salah satu dari 4 mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Dengan cara tasawuf atau akhlak mengikuti salah satu dari 2 imam, yaitu Imam Abu Hamid al-Ghazali dan Imam Junaidi al-Baghdadi. Baik anak-anak, di situ ada uji kompetensi 1 dan di situ kalian kerjakan. Ya, nanti kalian jawab berupa lembaran kertas dan dikumpulkan, langsung japri lewat Pauda. Untuk itu materi pelajaran bab 1 ini saya kira sudah cukup. Bila mana ada pertanyaan silakan ditanya, langsung japri ke nomornya Pauda sendiri. Dan sekian, kurang lebihnya mohon maaf dan besok dilanjut lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.